Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sony ST. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi prakarya aspek pengolahan di kelas 8, yaitu pengertian bahan pangan serealia dan umbi beserta pengolahannya. Oke, yang pertama, pengertian serealia. Serealia dikenal juga sebagai sereal atau biji-bijian, merupakan sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulinnya sebagai sumber karbohidrat atau pati. Di Malaysia disebut sebagai bijirin. Kebanyakan serealia merupakan anggota dari suku padi-padian dan disebut sebagai serealia sejati. Anggota yang paling dikenal dan memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga dikenal sebagai serealia utama adalah padi, jagung, gandum, gandum durum, jelai, hafer, dan gandum hitam. Tanaman penghasil bijian yang bukan padian juga sering disebut sereal, mencakup buckwheat, bayam biji, dan quinoa. Beberapa serealia juga dikenal sebagai pakan burung berkicau, seperti jewawut dan berbagai jenis millet. Walaupun menghasilkan pati, tanaman seperti sagu, ketela pohon, atau kentang tidak digolongkan sebagai sereal, bukan dipanen bulir atau bijinya. Serealia dibudidayakan secara besar-besaran di seluruh dunia, melebihi semua jenis tanaman lain dan menjadi sumber energi bagi manusia dan ternak. Di sebagian negara berkembang, serealia seringkali merupakan satu-satunya sumber karbohidrat. Umbi merupakan satu organ dari tumbuhan yang merupakan modifikasi dari organ lain dan berfungsi sebagai menyimpan zat tertentu. Organ yang dimodifikasi dapat berupa batang atau akar. Bentuk modifikasi ini biasanya adalah pembesaran ukuran dengan perubahan Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis sereal dan manfaatnya. 1. Beras. Beras adalah bulir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan gula atau glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang berat bagi tubuh melakukan berbagai aktivitas. Selain rasa manis dan beras tanak, nasi cocok dipadukan dengan berbagai lauk pauk yang membuat orang menggunakan beras sebagai makanan pokok. Warna beras yang berbeda-beda diatur genetik akibat perbedaan gen yang mengatur warna aileron, warna endospermia, dan komposisi pati papermia.
Adapun berbagai jenis warna beras seperti beras merah, beras ketan hitam, dan beras ketan putih. 2. Jagung. Jagung merupakan salah satu serealia yang strategis dan bernilai ekonomis, serta memiliki peluang kembang kedudukan sebagai sumber utama karbohidrat dan protein setelah beras. Selain sebagai sumber karbohidrat, juga merupakan sumber protein yang penting dalam menu masyarakat Indonesia. 3. Gandum. Gandum adalah sejenis tanaman yang kaya akan karbohidrat. Gandum biasanya digunakan untuk memproduksi tepung tebu, pakan ternak, ataupun difermentasi untuk menghasilkan alkohol. Biji gandum terdiri atas 83% endosperma, 14,5% bran, dan aleurone layer 2,5% gam. 4. Sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, ternak, dan bahan baku industri. Tanaman sorghum mirip tanaman jagung, namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair, dan tahan terhadap hama daripada jenisnya. Sorghum bermanfaat mulai dari daun sampai akarnya. Daunnya menjadi sumber pakan ternak, tangkai daunnya bisa dijadikan kerajinan tangan dan sapu. Bunga sorghum juga bisa dimanfaatkan sebagai bunga kering untuk hiasan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis umbi dan manfaatnya. 1. Ubi jalar. Terdapat 3 jenis ubi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia, yaitu ubi jalar berwarna putih kecoklatan, merah, dan ungu. Ketika jenis ubi jalar tersebut memiliki varietas unggul dengan produktivitas tinggi. Beberapa varietas ubi jalar yang populer antara lain Cilembu, Ibaraki, Lampaneng, Georgia, Borobudur, Prambanan, Mendut, dan Kalasan. Manfaat-manfaatnya sangat banyak, yaitu mengandung vitamin C tinggi, berguna untuk merawat elastisitas kulit, vitamin A dan beta-karoten dari warna ungu, oranye, dan merah ubi untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru dan kanker mulut. Kemudian memiliki rasa manis, lemak sehingga cocok untuk penderita diabetes karena dapat mengontrol kadar gula darah. Yang terakhir mengandung vitamin B6 yang dapat mencegah serangan jantung dan kalium yang berfungsi menstabilkan tekanan darah dan dapat mengurangi stres. 2. Singkong atau ubi kayu. Singkong atau sering juga disebut ubi kayu sangat akrab ya dalam kehidupan. Tanaman singkong mulai dari daun, umbi, kulit, batang memiliki kandungan kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B, dan C. Beberapa manfaat umbi singkong antara lain untuk melancarkan pencernaan karena banyak mengandung serat yang tidak larut dalam air. Serat jenis ini berfungsi memperlancar proses buang air besar serta mampu menyerap dan membuang toksin dalam tubuh sehingga sehat. Kedua adalah obat luka bernanah dan terbakar.
Obat perban dalam, diet rendah kalori karena singkong merupakan bahan makanan dengan kandungan karbohidrat yang lebih rendah dari nasi dan roti, dengan kandungan serat yang tinggi sehingga membuat perut rasanya tahan lama. 3. Ketela. Talas merupakan salah satu sumber karbohidrat yang termasuk ke dalam umbi-umbian seperti umbi kayu dan ubi jalar. Biasanya masyarakat kita mengkonsumsi talas hanya untuk camilan. Oke, lanjut. Kentang. Kentang adalah salah satu tanaman tahunan yang banyak ditanam di seluruh dunia. Ia merupakan tanaman semusim, cocok ditanam di daerah tinggi serta di daerah yang beriklim tropis. Kentang yang dimanfaatkan untuk dimakan umbi batangnya. Penduduk Eropa dan Amerika Serikat memanfaatkan kentang sebagai makanan pokok. Namun sekarang banyak orang yang memanfaatkan kentang sebagai makanan alternatif untuk program diet. Hal ini dikarenakan karena kentang kaya akan nutrien, merupakan sumber karbohidrat dengan kandungan tepung dan gula yang tinggi. Beberapa manfaat kentang yaitu kesehatan sistem pencernaan karena memiliki serat yang cukup tinggi, melawan penyakit, dan sebagainya. Oke, kita lanjut.